setiap orang atau suatu nation atau bangsa selalu mencari akar primordialnya. Jadi kita ini kan dari pondok pesantren, ya tentu guru ya adalah segala-galanya, karena guru itu adalah menentukan arah hidup kita. Ciri khas the fourth industrial revolution, revolusi industri generasi keempat, itu kan IoT ya, Internet of Things ya. Semua orang terkonek dengan internet. Di pesantren itu kan kita diajari nih, man ta'allama ilman bila syaikhin fasyaitanu syaikhuhu. Nah, dalam saya ingin gali dulu nih ilmu pesantrennya apa dia. Ini menghadapi era digital ini kan hampir guru kita adalah Google. Bagaimana makal itu memaknainya? Ya, kalau saya melihat memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenang Polman dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dari Studio Panrita, Pusat Layanan Informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Dan sebagai mukaddimah di awal tahun 2022, di studio ini sudah hadir narasumber kita, tamu mulia, narasumber yang sangat istimewa, tidak tanggung-tanggung dari Jakarta. Beliau dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya pada Dirjen Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Zain SAG MAG, yang saat ini menjabat sebagai Direktur GTK. Ya. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan, terima kasih. Bahagia sekali terus terang bersama kepala kantor ini, Bapak bisa hadir di kantor ini. Tadi juga sudah menjadi pembina APER dan hari ini saat ini hadir di studio ini. Sering sekali Pak Dir ini lalu lalang, tapi baru pada kesempatan ini alhamdulillah. Apa kabar ini Pak? Baik, sehat alhamdulillah. Saya kemarin ya hari Sabtu sempat dikirimi foto oleh seorang teman, Pak Dir ini ada di Parape, di Sowang sepertinya ke Nongguru. Itu ada hubungan? Ya, bisa di dulu tahun 1983 atau 84 saya 7 tahun di Campalagian mengaji. Ya, di situ dulu pondok pesantren. Ya, mungkin kalau di Jawa namanya Sorogan. Ya, waktu itu belum ada pondok pesantren seperti sekarang. Jadi kita sebagai santri itu mendatangi guru dan membawa kitab khusus itu dibaca. Tahun 83 kan? 83 84 ya. Waktu itu masih umur saya 11 tahun. 11. Ya. Jadi selesai MTS Pak Dir itu di MTS-nya MTS Bonde Pergis ya. Pergis. Tahun 87 selesai. Lalu kemudian aliyahnya di Madrasah Aliyah di Lampa Wonomulyo. 91 selesai. Setelah itu kemudian setelah itu saya ke UIN Alau di Makassar, selesai tahun 1996. Setelah itu melanjutkan studi magister dan doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu saya sering, jadi setiap kali Pak Dir datang di Polman di Mandar pasti sowang ke Nongguru. Ya, kita usahakan karena ya orang itu kan kalau kita baca Francis Fukuyama dalam bukunya Identity, setiap orang atau suatu nation atau bangsa selalu mencari akar primordialnya. Jadi kita ini kan dari pondok pesantren, ya tentu guru ya adalah segala-galanya, karena guru itu adalah menentukan arah hidup kita. Jadi guru adalah atau ulama ya sesuatu adalah orang tokoh figur yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dalam kehidupan itu, apalagi saya anak pondok itu mengerti bahwa saya kehidupan itu terkadang keberkahan
ulama itu. Yang sudah mungkin banyak dipertanyakan oleh anak-anak milenial hari ini. Barokah itu spirit, ya, spirit kebaikan kira-kira. Pak Dir, itu tadi hanya pengantar Ya. pengantar dialog kita. Ini kan sudah kita masuki ini tahun baru 2022, Ya. dan dalam posisi yang sama institusi kita Kementerian Agama kan baru saja memasuki usia yang ke-76 Ya. dengan tagline-nya transformasi layanan umum. Ya. Saya ingin bawa ini ke persoalan GTK ya. Ya. Persoalan GTK di tengah kita menghadapi era digital Ya. yang orang sebut sebagai revolusi industri Ya. 4.0. Ya. Nah, seperti apa ini coba bisa digambarkan dulu diri ini kepada Ya. guru-guru kita di Pulau Limandar ini secara tantangan dan peluangnya seperti apa Ya. sih era ini? Silakan Pak. Makasih Pak Subhan, ini pertanyaan yang menantang ya, dan ini penting ya buat saya, bahwa ketika kita masuk ke the fourth industrial revolution, revolusi industri generasi keempat, dan sekarang ini malah di Jepang itu negara-negara maju ya sudah memasuki namanya society 5.0, masyarakat 5.0. Jadi bukan lagi 4 ya. Iya, bukan lagi industri itu, karena kalau ciri khas the fourth industrial revolution, revolusi industri generasi keempat, itu kan IoT ya, Internet of Things ya. Semua orang terkonek dengan internet. Jadi apa-apa saja pasti semua sudah ada di internet. Bahkan 80% Google itu sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan manusia. Jadi dalam hitungan detik itu kita bisa mendapatkan informasi yang luar biasa. Nah, kemudian kalau society 5.0, masyarakat 5.0, itu cirinya bagaimana teknologi itu memudahkan kehidupan manusia. Jadi umpamanya saja di Jepang, kemudian Jerman dan negara-negara maju, orang itu lebih kepada robotik ya. Robot itu umpamanya kalau pekerjaan keseharian seperti mencuci, memesan makanan dan lain-lain sebagainya. Manula-manula itu, orang-orang tua-tua itu bukan lagi dilayani oleh orang, tetapi dilayani oleh robot. Nah, robot itu ya lebih mudah, tidak rewel, tidak cerewet. Nah, kalau kita kan ada hari-hari di mana pembantu rumah tangga itu ya harus pulang kampung. Nah, siapa yang merawat orang tuanya, kan begitu. Jadi mereka itu betul-betul membuat teknologi untuk melayani manusia. Itu inti daripada society 5.0. Kemudian kulkasnya umpamanya, kulkas itu bisa mesan sendiri ikan. Kalau sayurnya kurang itu sudah ada pemberitahuan. Jadi kalau di dunia pendidikan juga begitu. Banyak profesor di Jerman kalau dia lagi capek, yang mengajar di ruang-ruang kelas itu baik kelas fisik maupun kelas virtual itu robotnya. Nah, salah satunya tidak bisa dikerjakan robot dalam menatap sorot matanya mahasiswanya, apa mengerti atau tidak mengerti. Kalau orang lain kan itu. Kenapa mengandalkan robot dalam mengajar kuliah? Karena robot sistematis. Ya, tidak ada ngantuk-ngantuknya. Jadi dia menjelaskan pokoknya tentang teori-teori kesehatan, tentang pentingnya financial education. Itu sudah terprogram sedemikian rupa dan tidak ada salahnya. Itu bisa berarti bahwa peran guru itu bisa digantikan. Ya, kalau saya enggak. Jadi peran guru itu kan gini. Tugas utama guru itu dua. Pertama, transfer of knowledge. Nah, jadi itu mentransmisikan, memindahkan ilmu dari kepala guru kepada kepala itu. Dan ini sudah bisa dibantu oleh robot. Nah, dibantu oleh Google Drive atau ruang guru berbagi dan sebagainya. Tetapi ada tugas guru yang utama, yang itu transfer of value, ya, membentuk, mentransmisikan nilai-nilai luhur. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh robot. Tadi itu yang saya katakan, secanggih-canggihnya orang Jepang menciptakan
Itu. Ini lagi sekarang mereka berpikir bagaimana caranya menciptakan robot yang berperasaan. Asli. Nah, jadi membentuk atau menanam karakter baik dengan keteladanan, kejujuran, kedisiplinan itu belum bisa. Jadi saya berpikir untuk sampai hari ini tugas guru yang kedua itu belum bisa digantikan oleh robot. Jadi kalau tadi transfer of knowledge bisa. Ya, bisa. Sudah mulai. Jadi makanya guru itu ya tidak harus ingat dua tugas utamanya itu. Jadi di samping untuk mentransmisikan ilmu, juga guru mentransmisikan value, menanam karakter baik. Ya kira-kira kalau dalam bahasa agama itu membentuk akhlakul karimah. Dan itu akhlak itu tidak diajarkan saja. Membentuk akhlak itu memang menanam karakter baik. Menanam itu bukan 1-2 tahun. Jadi umpamanya kalau kita melihat di Bahrul Lopa ya, orang yang sangat jujur, itu ditanam bertahunan, dan beliau kan hidup di Mandar. Jadi tidak instan. Tidak instan. Tidak beda dengan knowledge, pengetahuan. Itu bisa. Ya, jadi untuk menjadikan orang jujur itu tidak cukup pelatihan 1 bulan 2 bulan, itu ditanam karakter itu. Seperti kita sebagai katakanlah profesional dengan kedisiplinan, ke integritas sebagai pegawai itu juga ditanam bertahun-tahun. Iya betul. Saya ingin gali sedikit ya sebelum lebih jauh nih Pak Dir. Di pesantren itu kan kita diajari nih, man ta'allama ilman bila syaikhin fasyaitanu syaikhuhu. Nah, dalam saya ingin gali dulu nih ilmu pesantrennya Pak Dir. Ini menghadapi era digital ini kan hampir guru kita adalah global. Bagaimana makal itu memaknainya? Ya, kalau saya melihat memang di pesantren itu kelebihannya pesantren karena mereka punya silsilah ilmu, silsilah itu sanad ilmu ya. Jadi pamannya saya waktu itu kan masih menemukan ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Muhammad Zain. Nah, nama itu. Sama. Saya 2 tahun di rumah beliau sampai beliau wafat. Katanya sampai tenten tongkat ke masjid. Ya, bukan, beliau tidak pakai tongkat. Jadi saya yang membawa beliau selama 2 tahun untuk sholat. Ya, sholat jamaah itu, misalkan subuh atau zuhur atau asar ya. Beliau selama 2 tahun. Dan beliau ini punya silsilah ilmu. Jadi beliau pernah belajar di samping kepada Kiai Haji Madapungang, juga kepada Syekh Hasan Al-Yamani. Jadi Syekh Hasan Al-Yamani seorang ulama besar, mufti Madinah pada saat itu, dan punya anak namanya Profesor Ahmad Zaki Yamani, pernah jadi sekjen OPEC. Dan beliau itu punya silsilah ilmu langsung. Jadi Kiai Haji Madapungang sendiri, Kiai Muhammad Arsyad, guru beliau dan mertua beliau sendiri juga pernah mengaji di Mekah. Jadi ya kita punya ilmu ini silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sanadnya sampai. Jadi kalau ke Google gimana itu? Google itu sebenarnya sebagai jendela saja. Google itu ya karena informasinya banyak, perlu cross check. Dan saya pikir dengan era sekarang dikombinasikan saja. Jadi sumber ilmu ya dimanapun. Kan ada hadis Nabi kan, kalau saya tidak keliru dalam kitab Sunan Ad-Darimi, situ ada hadis yang sangat populer ya di kalangan filosof. Khudhil hikmata min ayyi wa'in ja'at, atau khudhil hikmata min ayyi wa'in kharajat. Jadi ambillah hikmah itu, pengetahuan atau wisdom itu dari manapun keluarnya sumbernya. Jadi tanpa bertanya dari mana. Siapapun yang mengeluarkan hikmah, wisdom, itu kita ambil. Apakah wisdom itu dari India, dari Arab, dari Cina, dari Yunani, itu. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan bahwa al-hikmatu dallatul mu'min. Jadi hikmah atau wisdom itu kebijaksanaan, kearifan, filsafat atau logika, kebaikan itu adalah barang umat Islam yang tercecer. Nah, dimanapun Anda menemukannya maka ambil. Jadi saya pikir itu Nabi sudah memberi itu. Jadi tapi jadi dalam konteks ilmu agama memang harus bersanad, tapi dalam persoalan hikmah kehidupannya dari mana saja. Ya dari mana saja. Jadi sanad itu penting ya dalam silsilah pondok pesantren. Karena memang saya lihat ya dalam perkembangan keseharian, kalau orang itu punya silsilah sanad yang bagus, sanad keilmuan, itu memang
punya beda ya kalau ceramah itu. Benar. Jadi kata orang Mandat, dia tutup mapau, rapat lewat ditutup telinga. Rapat ditutup telinga tahu. Tapi kalau orang yang memiliki hikmah, kearifan, kalau bicara itu enak. Tidak nyindir-nyindir lah itu. Ketahuan juga tuh orang itu kalau orang ini punya, apakah gurunya dari Google atau gurunya punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Tidak nyindir-nyindir lah itu biasanya. Kan ini sebetulnya studio ini Pak Dir adalah panggung ya, karena banyak orang yang punya otoritas keilmuan yang sanadnya tadi bersambung tapi tidak populer. Banyak yang populer di sosial media tetapi tidak memiliki otoritas. Nah, saya kira panggung-panggung seperti ini memang menjadi media yang seharusnya disiapkan oleh Kementerian Agama untuk memfasilitasi orang-orang yang punya otoritas itu. Saya setuju, ini challenging ya bagi saya tentang Pandrita Studio Podcast itu. Pandrita itu pusat informasi religi ya, Kementerian Agama, luar biasa menurut saya. Dan memang harus kita semua orang, tadi pertanyaan Pak Subhan itu, apa yang perlu, bagaimana sikap kita dengan the fourth industrial revolution? Ya menurut saya kita harus melakukan perubahan mindset. Bahkan lebih tinggi dari perubahan mindset, kita harus melakukan growth mindset, mindset yang berkembang. Jadi tidak berhenti sebagai perubahan pola pikir, tapi pola pikir yang berkembang. Kenapa? Karena 3 hal ini. Pertama ada speed, kecepatan. Tadi Pak Subhan sudah menjelaskan bahwa informasi itu demikian cepat, berseliweran, hitungan detik itu. Bahkan saya pernah tanya Dr. Syarif Bando, Kepala Pustakaan Nasional. Saya bilang, Pak Kepala, itu berapa informasi yang diterima oleh Pustakaan Nasional per hari? 6 juta katanya Pak. Nah, di sebelum berapa koleksi artikel? Artikelnya itu di Pustakaan Nasional ada 3 miliar artikel, luar biasa. Jadi informasi yang masuk saja di Perpustakaan Nasional, informasi ilmiah macam-macam terkait dengan pengembangan literasi, itu 6 juta per hari Pak. Luar biasa. Jadi kita harus mengerti, sadar bahwa sesuatu sudah sangat berjalan. Untungnya itu kita tidak melihat informasi berseliweran di dunia maya Pak. Kalau itu alam gaib itu. Jadi cloud itu awan itu. Jadi kalau tahu itu tabrakan, itu informasi di atas. Itu satu. Ada kecepatan. Yang kedua uncertainty. Kita ini tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak tahu apa yang terjadi 2023, 24, 25. Bahkan menurut Profesor Klaus Schwab yang sering saya kutip itu, bahwa beliau nulis buku The Fourth Industrial Revolution, revolusi industri generasi keempat. Beliau mengatakan 4 tahun dari sekarang tatanan dunia global ini akan terjadi perubahan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi uncertainty. Jadi kalau saya ketemu guru, maka saya beritahu guru, ajarkan dan lakukan supaya guru itu bisa menyentuh, memantik semua kecerdasan yang dimiliki siswa. Jangan tanggung-tanggung. Jadi anak itu umpamanya kalau dia cerdas bahasa, udah bagaimana menstimulasi supaya anak itu suka bahasa. Kalau anak itu memiliki interpersonal approach atau dia suka lobby dan sebagainya, arahkan anak itu supaya dia memiliki komunikasi yang baik. Mungkin dia nanti jadi diplomat. Kalau anak itu kinestetiknya bagus, bodily intelligence, kecerdasan bodinya bagus, ya main bola, main karate, kalau di Mandar pemacak dan sebagainya, arahkan itu, karena anak itu kemungkinan memiliki kecerdasan body atau tari-tarian dan sebagainya. Yang penting Islam ya. Jadi semua kecerdasan anak. Jadi kalau kita baca Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences, kecerdasan majemuk, itu guru harus berhasil memantik kecerdasan anak itu. Jangan sampai anak itu dilihat cerdas hanya karena dari sisi logiknya atau matematikanya saja. Anak-anak itu kan memiliki kecerdasan yang unik. Nah itu karena kenapa? Uncertainty. Kita tidak tahu nanti anak ini jadi apa kan ya. Terkadang kan ada ya di pondok pesantren kan sama Pak Subhan kan. Terkadang dulu ada teman yang sangat anak-anak kita yang nakal. Sebetulnya tidak ada anak nakal. Anak itu kreatif. Ya, umpamanya mau loncat-loncat
lompat pagar atau manjat pohon itu. Anak itu kan lagi mengeksplorasi kemampuan yang dia miliki. Nah, oleh karena itu guru harus sukses mengantarkan potensi anak itu. Nah, mengajar itu kan salah satu tujuan pendidikan, bagaimana mengantarkan anak untuk mencapai cita-citanya. Oleh karena itu saya selalu pesan kepada guru-guru kita dan tenaga pendidikan kita bahwa seorang guru itu juga harus punya cita-cita, Pak. Karena kalau gurunya tidak punya cita-cita, bagaimana dia menanam dan meyakinkan kepada peserta didiknya? Anak-anak, gantungkanlah harapan dan cita-citamu sampai ke tinggi langit. Kalau gurunya tidak punya cita-cita gimana, Pak? Ya, oleh karena itu memang kita harus ini. Kita kan tidak tahu, Pak Subhan. Saya sendiri waktu sekolah itu tidak pernah mikir mau jadi apa. Pernah mimpi enggak jadi direktur? Tidak pernah. Ya. Saya dulu saya mau jadi imam. Jadi imam? Ya, jadi imam di kampung itu. Di Pucero ya? Ya. Di kampung saya itu ada masjid dibangun orang tua, ada keluarga di sana kan. Oke, Pak Dir. Kak direktur juga imam juga ya? Oke, nah sekarang Pak Dir kan sudah menjelaskan. Oh, ada satu lagi. Jadi, iya. Jadi ada 3. Jadi pertama speed, kecepatan. Kedua uncertainty, ketidakpastian. Dan yang ketiga adalah